Hai, kembali lagi bersama gue Andia. Di video kali ini gue akan mereview sebuah mobil bernama Austin FX4. Mobilnya adalah ini. Kalau kalian mau lihat ini mobil ini secara dilihat adalah mobil ini terlihat familiar di film. Yes, ini mobil sangat familiar banget di film Inggris jadul, pokoknya yang berlatar belakang di Inggris atau Cina-Cina zaman pasca setelah Perang Dunia Pertama kayaknya. Ini mobil kayaknya banyak digunakan atau di Hong Kong. Nah, mobil ini Hong Kong sebelum pindah ke balik lagi ke Cina, jadi era 90-an ke atas, mobil ini cukup banyak. Atau film-film Hong Kong eranya Jet Li. Kok Jet Li? Bruce Lee. Nah, atau pokoknya yang era-era latar belakang era-era lama lah. Ini mobilnya, ini adalah Austin FX4. Dan here we go. Informasinya nanti akan gue informasikan lebih ini. Yang jelas diecast ini gue beli di Inggris. Kenapa di Inggris? Karena ini adalah mobil taksi mobil yang digunakan sebagai taksi di Inggris. Kalian pasti kalau misalnya ke Inggris akan sangat familiar dengan mobil ini, dan juga kalian akan familiar dengan mobil ini. Kalaupun nggak ke Inggris pun pasti juga familiar karena banyak digunakan di film-film. Dan sebagai informasi lanjutannya, seperti biasa gue akan mencari informasi buat teman-teman sekalian melalui Wikipedia. Oke. The Austin FX4 is Hackney carriage that was produced from 1958 until 1997. Berarti dari tahun 1998 sampai tahun 1997. It was sold by Austin from 1958 until 1988. Dijualnya dari tahun 1998 sampai 1982. Tapi diproduksi terus sampai tahun 97. Maksudnya gimana? Ketika Carbody itu siapa ya? When Carbody, who had been producing the FX4 for Austin, took over the intellectual right to the car, Carbody's only produced FX4 for 2 years until 1984. When the London Taxi International took over right and continue production it until 1997. In all, more than 75,000 FX4S were built. Jadi ini taksinya, maksudnya mobil ini diproduksi sama kan ada mobil dengan brand bernama Austin ya. Sambil gua googling ya, bernama Austin. Nah, mobil Austin ini mana? Kok nggak ada? Ya, ada Austin Car Motor Company. Nah, Austin ini untuk model ini itu haknya itu dibeli sama sebuah perusahaan taksi, tapi namanya Carbodis. Jadi sebuah pabrikan Carbodis, jadi khusus untuk itu. Terus habis gitu dibeli juga, akhirnya cuman beberapa tahun tadi itu, cuman 2 tahun. Terus habis gitu diambil alih for 2 years until 1984. Jadi Carbody itu memproduksi FX4 untuk Austin. Setelah itu dia mengambil alih, maksudnya intellectual property-nya itu ya pokoknya intellectual right di sini tulisannya itu diambil alih sama Carbody. Tapi habis gitu Carbody juga memproduksinya hanya setelah diambil alih cuma 2 tahun. Dari kan soalnya diproduksi sama Carbody-nya itu, tapi masih dibawa di under, maksudnya gini, Austin pakai vendor kayaknya gitu ya. Vendornya tuh Carbody ini dari tahun 58 sampai tahun 82. Lalu dari tahun 82 setelah tahun 82
kepemilikannya ini haknya Austin itu dibeli gitu. Untuk FX4 ini dibeli sama Carbodis untuk memproduksi ini tanpa harus bayar ke sana. Jadi kepemilikan penuhnya itu punyanya si Carbodis. Carbodisnya itu cuma memproduksi FX4 ini cuma 2 tahun. Sebelum akhirnya diambil alih sama London Taxi International gitu, dan diproduksi sampai tahun 1997, dan lebih dari 75.000 taksi ini diproduksi. British Motor Company motor dari tahun 1958 sampai 68, British Leyland 1968 sampai 1882. Dan 1882 sampai 1997. Diproduksi pokoknya dari tahun 58 sampai 97. Desainernya Eric Bailey. Terus body style 4-door salon kayak gini, salon. Panjang wheelbase-nya 2,8. Panjang mobilnya adalah 4,5 meter. Lebarnya 1,7, tingginya 1,7, berat kotornya adalah 1,6 ton. Sebelumnya ada Austin FX3. Jadi sebelum taksi ini ada namanya Austin FX3 juga. Modelannya almost same, cuman bentukannya kayak Citroen tadi itulah gitu. Terus tapi setelah itu terus modelnya kayaknya dipertahankan jadi seperti ini terus. Kalau dari ini manufakturnya itu Carbodisnya itu dari tahun 82 sampai tahun 97. Tapi kok tadi ceritanya cuma 2 tahun ya? Oh 2 tahun. Oh karena Carbodis LTI 2 tahun, terus habis itu diambil alih sama LTI gitu. Jadi selama Austin, jadi gini, Austin memproduksi dari tahun 58 sampai 68. Ya pokoknya sampai tahun 82 situ dibeli. Ya ada perpindahan itulah. Namanya juga perusahaan, bro. Yang desainnya di sini desainernya Eric Bailey, tapi di sini habis gitu yang FX4 Man and Overton. Yang jelas ini mobil punya radius putar yang sangat kecil karena bannya bisa nekuk banget gitu. Terus kalau teman-teman udah pernah naik, kursinya itu itu ada 3. Jadi gini kan, biasanya gini, depan belakang. Depan itu untuk driver kan. Nah yang belakang ini untuk penumpang. Tapi kalau penumpangnya itu berlima itu bisa banget, karena 3 orang di sini, 2 orang itu bisa di sini, atau 1 ya, gue lupa. Jadi yang di belakang penumpang, di belakang driver itu dikasih kursi, jadi kursinya bisa depan-depan gitu. Tapi bukan ada depan samping gini ya, depan gini gitu. Madepnya yang 1 ke depan, 1 ke belakang. Kalau angkot kan gini nih, samping-sampingan gini, sejajar gini. Kalau ini enggak gini. Jadi ini supir, ini penumpang. Dan legroomnya itu luas banget. Jadi kalau misalnya bawa koper besar itu juga bisa. Dan kursi yang di belakang supir itu kursinya ngelipat gitu. Jadi nggak permanen seperti ini, tapi bisa dilipat gitu. Jadi legroomnya bisa luas banget gitu. Dan sebelum kita mulai kita tes jalan, ini ada dinamo-nya tuh.
Oh. Ini kayaknya gue beli berapa pounds ya? Kayaknya antara 5 sampai 10 pounds sterling. Kayaknya 5 deh. Karena ini ada dinamo-dinamonya gitu. Terus modelnya emang panjang gitu. Mesinnya biasanya rata-rata ini mesinnya gunain diesel. Nah, kita mulai review ini untuk modelnya ya. Ini aluminium, tapi ini cukup solid. Terus desainnya juga cukup apa namanya? Cukup detail. Bagian depan, nih bagian depan. Bagian samping. Bagian samping. Bagian samping. Ini bagian belakang, sorry. Bagian belakang. Ini bagian samping. Samping. Ini bagian depan nih. Bagian samping nih. Gitu, cuman ini pintunya nggak bisa dibuka. Terus ada spionnya, spion kecil banget. Terus ada siluet kaca depan, kaca spion tengah, plus kelihatan kan ya kaca dan wiper-wiperan gini. Ini ada pakai mika-mika gitu. Untuk bagian dalamnya cukup menyerupai, cuman gua nggak ada. Nah, bisa lihat kan, bisa kelihatan ya ini. Ya. Kecil banget, soalnya nggak bisa kelihatan. Yang jelas, nah kalau naik taksi di sana itu, jadi di depan itu penumpang nggak akan ada yang di sebelah supir kayak taksi di Indonesia. Jadi penumpang untuk di depan yang sebelah supir itu bangkunya copot. Jadi kalau misalnya kita mau bawa barang lebih, barangnya ditaruh di depan itu bisa. Terus mesinnya kan di depan. Nah bagian belakangnya ini, bagasinya ini kayaknya nggak cukup besar gitu. Cuman siluet-siluetnya itu kelihatan banget. Terus seperti ini. Cuman yang kurang tulisannya adalah taksi London gitu. Taxi, biasanya ada tulisannya taksi gitu. Tapi so far cukup bagus, cukup detail. Terus di bawahnya ada siluet mesin-mesinan, walaupun nggak ini. Dan di sini kan ini buat dinamo mobilnya ini kan, karena ini bisa jalan gitu. Ini ada siluet dinamonya. Mesin. Nah, bagian bawah mesinnya. Gitu. Gua rasa sih udah semua yang gue bisa informasikan ya. Cuman di sini nggak ada mika-mikaan lagi kecuali ini. Yang ini bagian depan ini dicat, lampunya dicat gitu, cuma dikasih titik-titik. Lampu belakang juga. Nih. Lampu belakangnya bukan mika, tapi dikasih warna aja. Lampu depannya juga. Bannya surprisingly apa itu? Ini ada karetnya, terus tapi ini ya pakainya mika, plastik. Kayak pakai plastik. Belak-belaknya. Cuman ininya bannya pakai karet, bukan pakai plastik. Oke sih, keren. I love it. Gitu aja. Kalau kalian teman-teman suka sama video ini, jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian, komen apa aja. Kalau kalian punya ide untuk konten lainnya atau mobil diecast lainnya, atau kalau mau teman-teman kasih ide, karena konten ini belum ada namanya. Jadi feel free teman-teman, kalau mau kasih ide boleh banget kasih ide, ditulis di kolom komentar, nanti gua baca. Kalau misalnya ada yang mungkin bagus dan bisa gua pakai, nah gua akan izin ke teman-teman. Ke yang buat pasti yang kasih ide ya. Lalu jangan lupa subscribe channel ini supaya channel bisa tetap berkembang. Oke, kalau gitu kayaknya gitu aja. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Bye bye.